Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan tentang pembahasan masalah hamzah, dan nanti pada sesi yang kedua kita akan memulai judul yang baru, yaitu tentang fathah dan imalah. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk pada jenis yang kedua, macam yang kedua, yaitu hamzah sukun. Kalau pada pertemuan yang lalu, 2 kali pertemuan kita bahas tentang hamzah yang berharokat. Yang kali ini kita masuk kepada hamzah yang sukun. Hamzah sukun ini ada 2. Yang pertama bertemu dengan hamzah yang lain. Bertemu dengan hamzah yang lain ini bisa hamzah yang pertama itu sukun dan hamzah yang kedua itu berharokat. Jika semacam ini, maka para ulama sepakat bahwa cara membacanya dengan idgham. Misalnya sa'ala, ra'asa, dan seterusnya. Hamzah yang pertama itu sukun, hamzah yang kedua itu hidung, maka itu dibaca idgham. Kemudian yang kedua, jika hamzah itu yang pertama hidup, hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang kedua itu dirubah menjadi huruf mat. Misalnya Adamu, aslinya Adamu, maka hamzah yang kedua yang sukun itu dirubah menjadi huruf mat. Misalnya lagi uktu menjadi utu, uktia menjadi utia. Ini sesuatu yang para ulama ijma dalam hal ini, baik itu ahli qiraat maupun para ahli nahwu, semua sepakat hal yang semacam ini. Kemudian yang kedua, jika hamzahnya itu sukun dan berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan hamzah yang lain. Ini banyak terjadi di dalam Al-Quran, di mana di situ ada hamzah yang sukun dan tidak berdampingan dengan hamzah yang lain. Bisa ada di fa fi'il, bisa berada di ain fi'il, dan bisa berada di lam fi'il. Jika hamzah itu berada di fa fi'il atau ain fi'il, maka kebanyakan itu ada di isim, ada juga di fi'il. Jadi jika hamzahnya di fa fi'il atau di ain fi'il itu banyak terdapat dalam Al-Quran, yaitu di isim banyak, di fi'il juga banyak. Misalnya di isim al-mu'min, al-mu'tafikat, al-mu'minun, al-ka'su,
ar-ra'su, dan seterusnya. Itu banyak sekali hamzah berada di isim, itu biasanya di fa atau di ain fi'il. Yang berada di fi'il misalnya yu'minun, yu'minu, yu'lun, i'ti, dan seterusnya. Sedangkan jika hamzah itu berada di lam fi'il, maka hanya ada di fi'il. Di fi'il, di isim tidak ada. Hamzahnya sukun sendirian, tidak berdampingan dengan hamzah yang lain. Yang ada di ain fi'il, di lam fi'il, itu hanya ada di fi'il. Di isim tidak ada. Misalnya ansya'na, akhta'na, syi'na, syi'tum, ji'na, ji'tum, tabarra'na, dan semuanya. Dalam semuanya ini, hamzah ini baik di ain fa fi'il, di ain fi'il, atau di lam fi'il, baik itu yang terjadi di isim atau terjadi di fi'il, Warsh membaca dengan meninggalkan hamzah jika ada di fa fi'il. Saya ulang, jika hamzahnya itu di fa fi'il, maka oleh Warsh hamzah itu ditinggalkan, tidak dibaca. Sementara jika berada di ain fi'il atau lam fi'il, maka semua qurra termasuk di dalamnya Warsh itu dengan membaca hamzahnya, tidak menghilangkan hamzahnya. Sedangkan Abu Amr Ibnul Ala, berarti ini dengan dua rawinya, Duri dan Susi, itu tidak membaca hamzah sukun, baik itu di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il, baik itu di isim atau fi'il. Kemudian hamzah itu diganti dengan harokat huruf yang sebelumnya. Saya ulang, wa Abu Amrin Ibnul Ala, Abu Amr Ibnul Ala itu la yahmuzu kulla hamzah sakinah, tidak membaca hamzah sakinah itu, baik itu di fa fi'il, fa'an kanat au ainan au laman, baik itu di fa fi'il atau di ain fi'il atau di lam fi'il, fismin au fi'ilin, baik itu di isim ataupun di fi'il. Hamzah itu diganti dengan harokat sebelumnya. Inilah Abu Amr. Sementara Warsh itu hanya di fa fi'il saja, hamzah yang berada di fa fi'il saja. Saudara sekalian, itu tentang hamzah sakinah yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya menurut Imam Tujuh. Sampai sini maka selesai pembahasan kita tentang hamzah, dan kita akan masuk pada bahasan yang baru tentang imalah dan fathah. Imalah perlu kita tahu, imalah dan fathah itu salah satu dari usul dalam qiraat. Salah satu dari usul dalam qiraat. Lah, imalah itu apa? Begitu kita tahu makna imalah, maka kita akan paham itu fathah. Imalah di sini dikatakan dalam kitab Sibawayh
taqribul alif nahwal ya wal fathatil lati qablaha nahwal kasrah. Mendekatkan alif kepada ya dan fathah yang ada sebelum alif kepada kasrah. Taqribul alifi nahwal ya wal fathati ay taqribul fathatil lati qablaha nahwal kasrah. Mendekatkan pengucapan alif kepada ya, mendekatkan pengucapan fathah yang jatuh sebelum alif kepada kasrah. Ibnul Badish dalam kitab Al-Iqna mengatakan imalah itu antantahi bil fathati nahwal kasrati intihaan khafifan ka'annahu wasitatun bainal fathati wal kasrati. Imalah itu kamu mengucapkan fathah, kamu condongkan kepada kasroh sedikit, seolah-olah bacaan itu bacaan tengah-tengah antara fathah dan kasroh. Fathah bukan, kasroh juga bukan, tengah-tengah antara mengucapkan fathah dan kasroh, itu namanya imalah. Dalam ungkapan lain, imalah itu disebutkan dengan bacaan baina, yaitu antara bainal fathati wal kasroh, antara fathah dan kasroh. Kemudian imalah ini ada dua ya, ada imalah kubro, ada imalah sughra yang kita kenal juga dengan taklil. Kita kenal dengan taklil. Jadi di sini ada taklil, ada imalah. Jadi kalau imalah itu lebih dekat kepada kasroh dibanding taklil. Kalau taklil itu lebih dekat kepada fathah, kalau imalah lebih dekat kepada kasroh. Artinya imalah lebih dekat ke kasroh dibanding taklil, sedangkan taklil lebih dekat kepada fathah dibanding imalah. Lah, selanjutnya kita perlu tahu apa pengaruh imalah dalam pengucapan dan apa faedah kita membaca imalah. Imalah, saudara sekalian, itu merupakan jenis dari at-tanasub as-sauti, pendekatan suara dan upaya mensedikitkan perbedaan. Ini punya faedah. Ada beberapa faedah seperti disebutkan oleh kitab An-Nashr, di mana beberapa faedah imalah adalah: satu, suhulatul lafzi, memudahkan dalam pengucapan. Kenapa? Karena lisan itu akan terangkat di saat membaca fathah dan akan turun di saat membaca kasroh. Dan imalah itu tengah-tengah antara lisan terangkat dan lisan turun. Yang ini menjadi lebih ringan dalam mengucapkan dibanding mengucapkan fathah. Sehingga kabilah tertentu di Arab, kabilah Arab itu ada yang cenderung untuk memakai imalah karena lebih ringan di lisan, dan ada yang cenderung dengan lahjahnya itu dengan fathah
karena itu lebih kokoh dan juga menunjukkan kepada asli harokat yang ada. Jadi faedah pertama dari imalah itu adalah mudah dalam mengucapkan. Kemudian faedah yang kedua, imalah itu adalah menunjukkan kepada aslinya kalimat tersebut. Menunjukkan asli kalimat tersebut. Di awal saya sampaikan bahwa imalah itu merupakan fenomena yang ada pada qiraat. Imalah ini merupakan salah satu dialek yang hidup dan berkembang pada sebagian kabilah Arab dalam percakapan sehari-hari mereka. Sehingga imalah ini bukan sesuatu yang di luar dialek Arab, tetapi imalah itu adalah dialek Arab. Imalah itu merupakan bagian dari al-ahrufus sab'ah, di mana Al-Quran dengannya diturunkan. Abu Amr Ad-Dani dalam kitab An-Nashr dikatakan, jadi Abu Amr Ad-Dani dinukil oleh kitab An-Nashr mengatakan, wal imalatu wal fathatu lughatani masyhuratani fasyiyatani ala alsinatil fushaha minal arab alladina nazalal qur'anu bilughatihim. Imalah dan fathah merupakan dua dialek masyhur yang tersebar di lesan para fusoha dari orang-orang Arab, di mana dengan bahasa mereka Al-Quran diturunkan. Fal fathatu lughatu ahlil Hijaz. Fathah merupakan dialek yang dipakai oleh orang Hijaz. Wal imalatu lughatu ammati ahli Najdin min Tamimin wa Asadin wa Qaisin. Sedangkan imalah adalah dialek umumnya warga masyarakat Najd yang terdiri dari kabilah Tamim, Asad, dan Qais. Jadi fathah itu dialek yang berkembang di Hijaz, sedang imalah itu dialek yang berkembang di Najd. Lah, di sini dilanjutkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani sebagaimana dinukil dalam kitab An-Nashr bahwa tujuan dari imalah itu adalah informasi bahwa asal dari alif itu adalah ya. Aslinya alif itu adalah ya. Satu tujuannya. Yang kedua, menjadi pengingat bahwa dalam tempat tertentu itu alif itu berubah menjadi ya. Itu Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan. Dan ini imalah, fathah, dua-duanya adalah dialek yang hidup dan berkembang di masyarakat Arab. Kita dalam keterangan tadi
itu sudah sampaikan bahwa Fathah merupakan dialek yang berkembang di ahli Najd, ahli Hijaz, sedangkan Imalah itu dialek yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Najd yang terdiri dari kabilah Qais, Asad, dan Tamim. Tentu kita paham bahwa bukan berarti misalnya Fathah bukan berarti hanya orang Hijaz saja yang memakai. Bukan berarti juga bahwa Imalah itu hanya orang Najd saja yang memakai. Karena realitasnya misalnya Imalah itu juga ada dan berkembang di kabilah yang lain yang berada di luar Najd. Sebagaimana Fathah juga ada dan berkembang di luar Hijaz. Dan ini sesuatu fenomena kebahasaan yang biasa, sesuatu yang biasa. Abu Bakar Ibnu Miksam mengatakan, inna aktsara ahlil Yaman yumiluna alifahatta. Kebanyakan ahli Yaman membaca Imalah alifnya hatta. Li'annal imalata ghalibatun ala alsinatihim fi aktsaril kalam. Karena Imalah itu merupakan dialek yang lebih banyak dipakai mereka dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari. Dan ini sekali lagi sesuatu yang biasa, tapi hanya secara umum mayoritas bahwa yang memakai Imalah itu ahli Najd, dan di tempat lain juga ada tetapi tidak mayoritas. Sebagaimana juga Fathah itu merupakan pilihan orang-orang Hijaz, walaupun juga ada tempat lain yang memilih Fathah. Saudara sekalian, kita selanjutnya nanti akan masuk kepada bagaimana Fathah dan Imalah menurut para imam qiraat. Insya-Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang Fathah dan Imalah menurut para imam qiraat. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.